Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan rancangan database yang akan digunakan pada toko buku Cemara. Untuk kelanjutannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Ya, jadi sebelum masuk ke rancangan basis datanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau secara singkat latar belakang dari proses bisnis kami. Yang dimana database ini diperlukan untuk memudahkan manajemen dari sebuah perusahaan atau dunia perbisnisan, misalkan saja toko. Dan saat ini meskipun sudah banyak toko-toko yang menjual barangnya secara online, tapi tidak menutup kemungkinan toko tersebut menjual barangnya secara offline, karena mungkin banyak dari konsumen atau beberapa dari konsumen yang lebih nyaman berbelanja melalui toko offline. Saya sendiri pun juga lebih nyaman berbelanja melalui toko offline karena dari toko offline tersebut saya bisa melihat barangnya seperti apa, kemudian asli atau tidak, masih bagus atau tidak, seperti itu. Karena jika dari online kita hanya bisa menilai dari gambarnya saja atau dari videonya saja, dan itu kurang meyakinkan. Kemudian aktivitas di toko pun ada banyak kegiatan ya, seperti penjualan, pendistribusian, dan juga yang lainnya yang akan lebih mudah terekam dengan adanya database yang dilakukan di toko tersebut. Kemudian apa sih kegunaan dari database? Nah, database ini dapat membantu mengambil keputusan. Contohnya seperti dari segi marketing. Misalkan saja kita ingin merestock suatu barang. Nah, dari database tersebut kita dapat melihat barang mana sih yang banyak diminati oleh konsumen dan barang mana sih yang tidak terlalu diminati oleh konsumen. Jadi sewaktu stok atau sewaktu restock itu kita bisa membeli barang yang diminati oleh konsumen, jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak diminati. Kemudian selain itu, database ini juga dapat digunakan untuk pengawasan efisiensi kinerja perusahaan dan evaluasi kinerja perusahaan. Saya Ahmad Yunida Alfat, NPM 128. Nah, ini merupakan rancangan tabel database dari toko buku. Nah, tabelnya ini masih dalam bentuk satuan F karena di sini masih belum dipecah berdasarkan primary key-nya atau sesuai dengan 2NF, dan masih belum 3NF karena masih ada atribut yang bergantung bukan pada primary key-nya tetapi bergantung pada atribut lainnya. Contohnya di sini ada ID penulis. Nah, seharusnya kalau sudah ada ID penulis tidak diperlukan nama penulis, email atau alamat penulis karena sudah diwakili dari bagian ID penulis ini. Nah, dari tabel ini kita bisa mengetahui tentang beberapa informasi, namun kita cukup sulit untuk membacanya karena tabelnya itu belum dinormalisasi hingga 3NF. Nah, selanjutnya ini merupakan rancangan tabel yang sudah dinormalisasi hingga 3NF. Di sini sudah dibagi berdasarkan primary key-nya. Ada data buku, data karyawan, data penjualan, data penulis, data penerbit, dan data penjualan. Nah, data buku primary key-nya itu ID buku, lalu ada foreign key-nya itu ID penulis dan ID penerbit. Data karyawan, primary key-nya itu ID karyawan, data penjualan itu primary key-nya ID karyawan, data penulis itu primary key-nya ID penulis, data penerbit primary key-nya ID penerbit, data penjualan ini nomor 6 ini harusnya data pembelian primary key-nya nomor pembelian. Nah, ketika tabel sudah terstruktur 3NF seperti ini, kita tuh lebih mudah dalam membaca informasinya. Kita juga lebih mudah dalam melakukan manipulasi datanya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, saya akan melanjutkan tentang presentasi tentang penerapan tabel di SQL. Yang pertama, kita buat database dulu ya. Create database, kemudian kita buat tabelnya, yaitu dengan cara create table, kemudian isi nama tabelnya itu isi nama tabel yang diinginkan, misalnya tabel buku, ya udah kita tuliskan create table tabel underscore buku. Kemudian
Di setiap tabel ini pasti terdapat primary key ya, seperti ID buku, terus ID penulis, ID penjual dan seterusnya. Nah, di sini kami membuat 8 tabel yang masing-masing ada primary key-nya. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya? Ini create table, kemudian isikan nama tabel yang diinginkan. Saya di sini menggunakan tabel buku, kemudian masukkan yang paling atas ini, yaitu ID buku, ID underscore buku, kemudian tulis tipe datanya apa. Saya menggunakan varchar karena di sini terdapat huruf, kemudian ditulis berapa yang bisa dimasukkan, maksudnya berapa kata yang bisa dimasukkan, bukan kata ya, kayak item per baris per kolom ini. Kemudian ditulis not null karena di ID buku ini tidak boleh kosong. Kemudian judul buku saya menggunakan varchar, harga buku menggunakan integer, ID penulis sama ID penerbit menggunakan varchar. Begitu. Jadi untuk membuat tabel-tabel selanjutnya itu sama. Ya, tabel penulis ini juga sama. Kita buat tabelnya dulu, kemudian kita caranya mengisi ya. Caranya mengisi itu dengan cara insert into, tulis saja insert into, kemudian tabelnya namanya apa, tabel underscore buku misal ya, kemudian di buka kurung, yang paling atas ini yang tadi ada tipe datanya itu ditulis ID underscore buku, judul underscore buku, sampai ID underscore penerbit, kemudian ditutup kurung, kemudian tambahkan ini apa yang ingin dimasukkan. Jadi kita tulis values gimana bacanya, pokoknya itu VALUES, kemudian dibuka kurung apa yang ingin diinputkan, misalnya B01, kita tulis saja, bukan buka kurung, kemudian petik 1, tulis B01, petik 1, kemudian koma, kemudian aku dan kamu 7000 PN01 BB01 itu setelah B01 ditulis, kemudian ditutup kurung, dijalankan. Lah, kan sebelumnya kan ini ada kita membuat tabel ya. Tabel itu kita membutuhkan primary key untuk kode uniknya. Jadi jika kita memasukkan angka yang sama, item yang sama, misalnya B01 gitu, nggak bisa. Jadi untuk pembuatan tabel tadi kan ada tipe data ya, terakhir nanti ditambahi koma primary key, buka kurung, apa yang menjadi kode unik di sana. Saya memilih ID underscore buku, kemudian tutup kurung lagi, terus tambahkan tanda titik koma, begitu seterusnya hingga tabel detail pembelian. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.